tapi tetap berjalan itu praktik prostitusi sampai saat ini. Hello guys, lagi di sini bersama gue Ivan. Kakak mukanya kenapa kak? Bintik-bintik begitu kak. Gue tahu nih ya muka gue aneh, bintik-bintik. Tapi itu hiraukan aja, yang penting isi dari video ini. Karena itu gue lagi pakai obat total jerawat. Lanjut. Dan gue ini agak-agak tercengang gitu kan ya, sama berita saat ini, prostitusi online segala macem ya kan ya. Nah, jadi gara-gara itu tuh gue jadi penasaran, mau mengulik, mau cari tahu sebenarnya asal usul dan sejarah prostitusi kayak gimana sih gitu. Jadi kali ini gue bakal bawa asal usul dan sejarah prostitusi di dunia. Nah, prostitusi ini emang sering kali ini ada pro dan kontra kayak gitu. Nah, terlepas dari itu semua nih ya, terlepas dari ilegalisasinya jasa seks kayak gitu, prostitusi ini diperkirakan udah berjalan dari ribuan tahun lalu. Prostitusi ini mulai tumbuh sekitar 4000 tahun lalu di peradaban Mesir, dan mulai tumbuh juga di peradaban-peradaban kuno lainnya kayak gitu loh. Nah, prostitusi ini pertama kali ada disebut dengan prostitusi kuil. Ada di wilayah Mesopotamia, berada di Sungai Tigris dan Euphrates. Dan di sana tuh ada suku yang tinggal di wilayah tersebut yang katanya ini bangsa Sumeria ini peradaban yang pertama kali membangun kuil. Nah, pada masa itu perempuan-perempuan yang mengabdikan dirinya pada Dewi Ishtar, yaitu Dewi Cinta dan Dewi Perang, mereka ini menaruhkan jasa kepada para pria agar para pria membayar ke kuil kayak gitu. Dan Dewi Ishtar ini dipercaya sebagai pelindung dari pekerja jasa seks kayak gitu. Nah, dan mereka ini biasanya menaruhkan diri di dalam kuil ataupun di luar kuil. Jadi dia jalan-jalan tuh. Tuh kakaknya tangannya kenapa kak? Lagi main piano kakaknya? Penduduk kemana kayak gitu. Nah, juga pernah ada nih di Babilonia, wanitanya berhubungan seks dengan orang asing di kuil Ishtar. Dan katanya perempuan di sana pasti pernah melakukan ini minimal sekali seumur hidup. Dan di sana nih gimana cara mereka kehilangan perawanannya, dengan cara ini. Kalau zaman-zaman sekarang kan orang menjual diri nih, maaf ya kasar, tapi emang begitu sih, untuk keperluan gaya hidup, bukan kayak dulu. Kalau dulu kan untuk keperluan keagamaan ya, dimana tuh mereka percaya kalau itu untuk pengabdian dia kepada dewa dewinya. Nah, sekarang kita bakal ke Yunani. Di Yunani ini ada yang namanya dikenal dengan Aulet Rides, yaitu sekelompok pelaku prostitusi kelas atas yang senang memiliki kedudukan di masyarakat kayak gitu katanya. Nah, mereka ini tuh nggak hanya memiliki kemampuan seksual, cuman memiliki daya tarik lain juga. Mereka ini mampu bermain seruling dan menari dengan terlatih kayak gitu. Nah, jadi mereka ini nggak punya skill itu, enggak, mereka punya gitu. Nggak cuman kayak zaman sekarang kan ya, mungkin cuman misalnya telentang, nungging, apa tengkurep. Kalau ini enggak, mereka tuh punya keahlian. Jadi kenapa mereka memiliki kedudukan di masyarakat kayak gitu. Ada juga yang memiliki nih bakat lain seperti akrobat, anggar, kayak gitu-gitu. Mereka juga nih banyak melakukan aksi kayak gini nih di jalanan atau di festival-festival. Nah, juga nih ada beberapa sejarah nih yang mengatakan kalau ini menjadi hiburan populer bagi anak-anak kayak gitu. Dan mereka ini nih biasanya juga dipesan untuk hiburan-hiburan pesta-pesta privat. Penghibur ini tuh setara dengan pemain harpa atau alat musik lainnya kayak gitu pada zamannya. Nah, kalau emang mau menyewa wanita ini, mereka juga harus melapor ke pora boskos. Pora boskos ini tuh kayak zaman sekarang kayak maminya gitu ya. Jadi ada yang koordinasi kayak gitu maksud. Nah, tadi kita udah ke ada prostitusi kuil, udah ke zamannya Aulet Rides. Nih sekarang kita ada namanya Hetaira. Hetaira ini adalah prostitusi kelas tinggi di Athena. Nah, pada saat ini prostitusi ini tuh dilegalkan di Athena,
Tapi pelacurnya ini nggak boleh warga Athena. Jadi biasanya itu yang berasal dari keluarga atau orang tua, bukan dari warga Athena kayak gitu biasanya. Jadi keturunan campuran mungkin atau pendatang kayak gitu. Nah, Hetaira ini tak bekerja secara diam-diam. Mereka juga hadir dalam keramaian di sebuah mereka juga hadir di keramaian di sebuah simposium. Dan mereka ini dilarang menikahi warga negara, tapi bisa dibeli atau dibebaskan oleh satu orang. Nah, walaupun praktek-praktek seperti itu tuh nggak disukai pada zamannya. Nah, prostitusi ini tuh termasuk prostitusi kelas tinggi pada zamannya ya. Hetaira ini statusnya nggak akan pernah dihapus, dan misalnya Hetaira ini pura-pura jadi warga negara, jadi orang biasa. Nah, mereka ini akan diadili kalau sampai kayak gitu, atau bisa juga dijadiin budak kembali kayak gitu. Nah, biasanya ini Hetaira ini jadi simpanan-simpanan para pejabat pada masanya kayak gitu. Nah, Hetaira ini biasanya juga dijadikan model pembuatan patung Dewi Aphrodite. Kenapa? Karena mereka tuh cantik-cantik gitu, maning gelis gitu kan. Nah, lanjut. Nah, pada zaman ini nih, mulailah tuh biasanya seksual di sana mulai tumbuh secara variatif, macem-macem lah gitu. Gaya-gaya anal, bahkan vaginal, masturbasi, ada pesta orgi, ada bakal menggunakan alat bantu atau dildo kayak gitu. Ada 69, ada trisam, banyak dah di sana tuh gara-gara perkembangannya tuh. Nah, lanjut nih ya. Dan gak cuma itu aja, dan ada lagi nih, namanya yaitu pederasta. Pederasta yaitu praktek prostitusi antar sesama jenis. Jadi khusus kaum lesbian dan homoseksual gitu ya. Nah, lanjut nih ya. Tadi kita udah ke daerah Yunani, terus ada ke Babilonia. Babilonia itu Mesir ya maksudnya kalau sekarang tuh. Lanjut. Jadi kita sekarang bakal ke Romawi. Nah, di Romawi ini pelacuran ini disebut sebagai penjahat dan pengganggu anak-anak. Di Roma sendiri pelacur ini diharuskan menggunakan pakaian tertentu untuk membedakan mana dia, mana kalangan bangsawan. Pelacuran itu di sana dikasih pakaian khusus, terus ada penutup kepala sebagai trademarknya dia kalau dia itu sebagai pelacur. Jadi kalau misalnya dia nggak pakai itu bakal dihukum. Nah, ngeri kan? Lanjut, sekarang kita ke India. Di India ini ada yang namanya devadasi. Devadasi adalah perempuan yang dipaksa untuk menjalani prostitusi di India. Yaitu dia untuk di India. Dia ini, aduh susah kali loh. Sabar Ipan, sabar. Devadasi ini untuk melayani dewi mereka. Sebagai pelacur tuh dewinya itu yang namanya Yelama. Sama ya, nanti uangnya juga buat ke kuilnya dia kayak gitu-gitu. Tapi orang tuanya juga bisa loh ini pakai sebenarnya. Udah kita lanjut dulu aja ya biar makin paham. Orang tua mereka ini akan melelang keperawanan mereka dia saat mereka udah mulai beranjak dewasa. Jadi ini orang tuanya menawari nih ke orang-orang, siapa nih yang bakal bisa nih bayar anak gua dengan bayaran yang paling tinggi gitu. Nah, setelah itu mereka yang dipilih mendedikasikan hidupnya menjadi pemuas seksual, dan mereka ini mendedikasikan dirinya untuk dewa-dewa mereka itu Yelama. Dan mereka ini ya kayak gitu ya pada zamannya. Tradisi ini nih sebenarnya di India tuh termasuk tradisi yang buruk pada saat ini dan pada saat itu. Why? Karena prostitusi ini tuh udah sempat dilarang nih tahun 1988, tapi tetap berjalan itu praktik prostitusi sampai saat ini. Mereka nggak bisa mendapat pernikahan, dan mereka ini di saat umur 40 tahun mereka akan diusir dari kuil mereka karena dianggap udah tua, udah nggak dibutuhin lagi, udah nggak cantik. Sebenarnya sih gue agak miris ya di sini karena orang prostitusi, gue merinding nih, tuh merinding demi Allah. Gimana ya, walaupun mereka sebenarnya udah dilarang nih sama negaranya, cuman ini karena kepercayaan turun menurun atau adat istiadat.
Jadi lo harus mau nih seumur hidup kayak begitu. Nggak seumur hidup sih, sampai 40 tahun udah kayak gitu diusir. Bukan diurusin, malah diusir. Ya kan, aduh sedih banget ya. Jadi gelandangan apa gimana itu. Nggak ngerti dah. Lanjut. Nah, masih di India nih ya. Setelah Devadasi ada yang namanya Ganika. Ganika ini geisha, geisha dari Jepang. Tapi ini ala-ala di Indianya kayak gitu. Nah, para wanita ini tuh memiliki kedudukan tinggi di masyarakat India sebab dinilai akan mendapatkan keberuntungan dan kesejahteraan jika menjadi ganika. Nah, seorang ganika ini tidak akan pernah menikah dan akan terus-terus kayak gitu, dan gak bisa juga menjadi janda karena pada masa itu tuh menjadi janda itu termasuk hal yang buruk gitu. Jadi tuh kalau janda ini bakal tuh nggak punya kedudukan apa-apa di masyarakat, bahkan keluar rumah aja tuh kayak gimana gitu. Nah, selain mereka memiliki bakat seksual, mereka juga punya keterampilan lain, keterampilan di bidang seni pertunjukan. Nah, setelah seseorang memiliki 64 skill untuk dipertunjukkan, mereka bisa dianggap sebagai ganika, dan mereka ini biasa melayani kaum-kaum bangsawan, bahkan istana. Dan mereka ini dilindungi oleh negara karena nggak ada nih ya, misalnya pelanggan mukul karena dia nolak atau nuntut, nggak bisa. Jadi ganika ini berhak menolak kayak gitu. Dan karena ganika ini cantik-cantik luar biasa gitu kan, luar biasa maksudnya, sampai penyair-penyair di sana tuh buat syair-syairan khusus untuk mereka, buat lagu-lagu gitu kan, untuk ganika gitu lagu-lagunya, karena yang sangat luar biasa sekali ganika pada zamannya ya kan. Jadi kalau menurut gue ini ganika masih jauh kemana-mana ya dibandingkan sebelumnya Devadasi kayak gitu. Lanjut ya, masih di India nih. Ada juga nih yang namanya Tawaif. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki skill dalam seni pertunjukan. Kurang lebih di abad 19 sampai abad 20 sebenarnya prostitusi ini nggak semena-mena melekat di dalam diri dia ya. Mereka ini sebenarnya sebagai orang yang seniman juga kayak gitu. Nah, mereka tuh pelanggannya biasanya nggak dianggap sebagai klien, tapi sebagai patrol kayak gitu. Nah, kalau jika mereka udah berhubungan terus punya anak, anaknya ini bisa meneruskan harta kekayaannya patronnya dia kayak gitu. Mereka ini nggak bisa menikah, tapi bisa masuk ke hubungan formal ke patronnya, tapi nggak sebagai istri sah ya. Uniknya ini di sana nih, istrinya patron sama dia ini kerap dianggap sebagai dua sisi mata uang. Maksudnya begini, istrinya ini sebagai penerus keluarganya kayak gitu, sedangkan Tawaif ini sebagai memenuhi kebutuhan seksualnya mereka kayak gitu. Jadi sang istri fungsinya sebagai ini, sang Tawaif fungsinya sebagai ini kayak gitu. Biasanya itu di sana pada zamannya banyak tuh kayak gitu. Lanjut ya, setelah tadi kita ke Romawi, ke India, sekarang kita masuk ke China. Nah, di Cina ini ada yang namanya Yiqi. Nah, Yiqi ini disebut sebagai prostitusi independen pertama dalam sejarah Cina. Nah, keberadaan Yang Qi ini gak lepas kaitannya dengan Kaisar Wu. Karena Kaisar Wu pada saat itu mencari penghibur untuk di camp-camp prajurit. Jadi, Kaisar pada saat itu merekrut wanita-wanita untuk ditempatkan di camp prajuritnya. Mereka ini bertugas untuk menjaga kalau prajurit mereka ini tetap happy. Jadi fungsinya untuk menghibur. Dan sebenarnya ini ada juga yang dari sumber lain, yang Cina bukan yang pertama di prostitusi Cina. Ada juga yang mengatakan pada rasa Raja Yue, camp-camp perempuan penghibur ini udah ada sebenarnya dari sebelumnya itu, cuman mereka ini para janda kayak gitu. Dan mereka ini sebenarnya hanya sebagai teman kencana aja, jadi nggak sampai gitu-gitu ya, nggak sampai kentu gitu, nggak sampai nggak sampai prok-prok. Aku nggak tahu kak, maksud kakak apa? Prak itu gimana kak? Kentu apa kak kentu? Kentut bukan kak? Lanjut. Nah, udah sampai
ke China, India. Jadi kayaknya kurang serak nih kalau kita nggak ngomongin negara ini. Sekarang kita ke Jepang, yaitu Jepang maksudnya, lanjut. Nah, ada di zamannya era Edo, yaitu sekitar tahun 1617, pemerintahnya itu membatasi prostitusi di daerah tertentu, yaitu ada di kota Yoshiwara yang sekarang disebut dengan Tokyo, dan juga ada Shinmachi di Osaka, dan ada juga Shimabara yaitu di Kyoto. Nah, pelacur ini diberi lisensi di sana, yaitu sebagai yujo atau wanita kesenangan. Dan mereka ini diberikan kayak kelas-kelasnya gitu menurut hierarki yang agak rumit. Sebagai kelas-kelasnya ada namanya kelas oirin kayak gitu. Di wilayah-wilayah ini dibangun tembok besar tinggi untuk menjaga dan agar ini wanita nggak kemana-mana gitu maksudnya ya. Nah, karena mereka ini jarang diizinkan keluar kecuali ada kerabat yang meninggal dunia atau untuk melihat sakura mekar gitu. Ada yang namanya karayuki. Jadi yaitu wanita Jepang yang ditunjuk untuk melayani pria Tionghoa kayak gitu. Ada juga yang namanya Oranda Yuki. Nah, Oranda Yuki ini wanita Jepang yang melayani pria Belanda kayak gitu pada masanya ya. Nah, yang ketiga ada namanya Nihon Yuki. Jadi ini wanita Jepang yang melayani pria Jepang gitu. Jadi emang benar-benar nih agar tuh mereka tuh benar-benar menjaga yang namanya garis keturunan. Pelacur ini melahirkan anak loh dari hasil pekerjaannya itu. Nah, anaknya ini gak bisa dibawa ke negara asal pelanggannya. Misal dibawa ke daerah Belanda atau ke Tionghoa, nggak boleh dibawa pulang sama bapaknya, itu nggak boleh. Tapi mereka boleh membiayai anak mereka yang tinggal di Jepang itu kayak gitu, boleh untuk biayai pendidikannya kayak gitu. Makanya gimana Jepang nggak teknologinya canggih segala macem, karena emang dia menomorsatukan pendidikannya. Di Jepang emang agak rumit ya, walaupun cukup luar biasa gitu ya, macem-macem aneh-aneh. Nah, setelah kita ke Romawi, Yunani, Mesir, ada China dan ada Japan, dan nggak abdol gitu ngomongin orang tapi nggak ngomongin diri sendiri gitu kan. Jadi kita bakal bahas Indonesia. Nah, praktik prostitusi di Indonesia sendiri pun muncul pada saat dinasti Tang, Chiu, Tang, Su dan Shin Tang Su sekitar 640 Masehi. Nah, di sini tuh ditemukan ada sebuah sebutan, itu sebutannya wanita beracun. Nah, kenapa disebutin seperti itu? Karena dipercaya siapapun yang berhubungan seks dengan mereka akan mengalami nanah atau bernanah hingga akhirnya meninggal dunia kayak gitu. Nah, ini merupakan sejarah tentang perjalanan penyakit menular seksual di Indonesia kayak gitu. Dan udah dari zamannya tadi dinasti, sekarang di zamannya kolonial Belanda. Dan di zaman kolonial Belanda ini prostitusi tumbuh subur kayak gitu. Parahnya lagi, warga Indonesia justru rela nih menjual anaknya kepada orang-orang Belanda hanya sekedar untuk memperoleh sejumlah uang. Cukup miris ya sebenarnya, kan kebutuhan ekonomi gitu kan. Dan karena maraknya seperti itu, akhirnya pemerintah Belanda mulai aturan tentang prostitusi ini. Dan pada zamannya ini mereka disebut wanita publik. Wanita publik ini menurut peraturan diawasi oleh pemerintah secara langsung dan ketat kayak gitu. Dan semua wanita publik yang terdaftar wajib memiliki kartu sehat. Udah kayak imunisasi kan. Karena tuh mereka wajib dicek setiap minggunya kesehatannya segala macem, karena pada saat itu tuh sangat marak banget penyakit menular juga kayak gitu. Jadi untuk mengendalikan penyakit menular prostitusi pada maraknya kala itu, jadi pemerintah Belanda mengeluarkan aturan-aturan terkait prostitusi kayak gitu. Nah,
lanjut ya. Nah, ada juga nih pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi perempuan-perempuan ini dikumpulin di rumah-rumah bordil. Dan nggak banyak dan nggak sedikit juga nih wanita yang tertipu di sana. Jadi dibilangnya lu dapat kerja nih di sana, nggak taunya dijadiin pelacur di sana, kayak gitu, kayak di film-film gitu ya, miris ya. Dan pada masanya ini marak dibangun lokalisasi-lokalisasi prostitusi. Cuman prakteknya masih berjalan di hotel-hotel maupun wisma pada masanya. Jadi dibangun apa itu namanya lokalisasi, tapi tetap aja mereka maunya di hotel. Pada tahun 1884 ini lokalisasi prostitusi mulai marak dengan dibangunnya jalan-jalan rel kereta api. Dan prostitusi ini tuh ada untuk menghibur para pekerja pembangunan kereta api itu. Jadi tuh karena itu mulai marak tuh pembangunan lokalisasi prostitusi kayak gitu. Nah, maka oleh karena itu lokalisasi tumbuh di sekitar stasiun kereta api. Kayak di Bandung tuh ada tuh kayak Kebon Jeruk, Kebon Tangkil, Saritem. Di Yogyakarta juga ada, di Pasar Kembang, Balongan, dan Sosrowijaya. Di Surabaya ada lagi namanya di dekat stasiun Semut sama di dekat pelabuhan. Nah, menurut gue nih prostitusi di zaman kuno ini luar biasa ya, asal usul sampai perkembangannya. Dari sampai dia untuk keperluan kuil, terus untuk adat istiadat, sampai disuruh sama pemerintahnya. Ngeri kali ya sebenarnya. Dan cukup merinding sih gue bahas ini karena gue baru tahu kalau prostitusi itu sebenarnya ada nggak cuma buat untuk uang aja ya, uang untuk diri sendiri, tapi uang untuk agama di situ loh. Prostitusi cool kayak gitu. Terus juga ada tadi yang namanya dari India, devadasi. Dan menurut gue sampai sini dulu ya pembahasan gue tentang prostitusi. Tapi kalau emang apa ya namanya, kalau emang ini pada bang lanjut dong bang lagi, karena menurut gue nih penjelasan tentang prostitusi cukup kurang. Ini gue baru bahas zaman kuno gitu kan, belum sampai ke zaman modern. Dan kalian kalau emang mau lanjut nih ke part 2, boleh nih komen di bawah, bang lanjut atau nggak usah bang, tema lain aja boleh. Dan ya udah nih, di zaman pandemi ini gue sih berharap kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap stay healthy di sana, tetap jangan lupa 3M, menguras, mengubur, salah itu buat DBD, enggak, 3M nya lain, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak kayak gitu. Jadi see you next my video. Jadi udah sampai sini dulu ya, dadah.